Itu yang industri Bali itu lagi down turun banget, lagi turun banget. Sampai air terjunnya nggak ada yang jaga. Kan biasa dulu ada tiket kan. Iya. Ini nggak ada yang jaga. Oh jadi kayak private banget. Iya. Bener-bener nggak ada orang dan nggak ada yang datang. Dia sampai telanjang berenang. Itu uang bisa dihabisin buat idealisme lu itu. Iya. Sekeras itu tuh lu tuh. Iya. Oke, halo teman-teman, welcome to Dark Room Talk. Hari ini untuk episode yang kali ini sesuai sama episode sebelumnya ya. Ini gue kan tadi membahas tentang artis idealisme nih, ya kan? Ya tadi dengan tema tuh lu foto apaan sih gitu. Nah sekarang nih gue lebih ngangkatnya ini ke arah dibalik dari sang artisnya nih gitu. Di balik sang seniman tuh biasanya kan ada keluarganya, pasti kan ada pasangannya. Nah sedangkan kalau kita mengangkatnya idealisme aja, itu pasti kan agak sedikit butuh penyesuaian nih. Nah kebetulan hari ini balik lagi ada Tirta sama ada Karin, oke. Nah mereka berdua adalah suami istri yang which is gue pun baru tahu gitu kan, baru tahu hari ini kalau ternyata Tirta itu sudah menikah. Dan gue kaget, oh lu udah nikah, kapan nikahnya gitu, nggak pernah ke sounding gitu kan. Pas tadi tiba temennya gitu, istri lo salah. Nah oke. Nah teman-teman jadi kenapa gue ngundang Karin ke sini karena menurut gue tuh selama ini kita bahas kan tentang idealisme dari sang fotografer, membahas tentang pekerjaan gitu kan. Tapi kita lupa nih di balik sang fotografer itu ada seorang istri ya kan ya, ataupun suami gitu kan ya. Yang di belakangnya yang apa ya, mereka ajak untuk berkomitmen bareng. Tapi ketika ada idealisme terjadi pergesekan gak sih atau penyesuaian gak gitu. Nah saya soalnya sempet kan Tirta ngomong nih, pokoknya bagian idealisme gue gak boleh ada yang ganggu sama sekali. Keras tuh garisnya ya kan ya. Tapi untuk gue cari duit, gue di komersil sama di wedding gue ada duitnya gitu. Nah tapi sedangkan gue tanya lu nih Tir, kalau dari idealisme lu nih, bisa gak lu ngorek uang lu yang di sini nih sampai habis bahkan itu? Bisa. Kadang gue lakuin itu kalau memang kesempatannya tuh memang ada di situ gitu. Oh. Jadi misalnya kayak perjalanan terakhir gue yang ke Sumba, yang 1 minggu lebih itu, walaupun gak kelihatan, gak ketahuan, 4 hari pertama tuh gue kerja. Jadi kayak gue fotoin family session di situ. Jadi ada family session outdoor, lumayan elit juga tuh keluarga. Jadi kayak mereka berempat, 2 anak, terus mereka keliling ke tempat-tempat Sumba yang seperti biasa kita pre-wed. Habis itu kita family session. Selesai mereka pulang, 4 hari berikutnya itu gue jalan sendiri untuk motret. Nah karena waktu itu kesempatannya tuh ada, jadi ya gue pakai aja semuanya uangnya. Jadi uang kayak yang foto session itu lu pakai? Jadi kemarin karena gue gini ya, buat gue sih perhitungannya fluid aja ya. Itu klien datangnya mendadak, kayak H-2 minggu tuh baru kontak. Lu semua bisa nggak tanggal segini? Karena waktu itu suami itu cyclist. Dia keliling dia dari Sumba Barat ke Sumba Timur untuk charity, naik sepeda. Mumpung suami gue lagi di Sumba, lu bisa nggak ke Sumba juga? Gue nanti sama anak gue nyusul terus kita foto. Wah, H-2 minggu nih. Gue kalau udah kayak gitu, gue consider itu sebagai bonus sih. Karena kan gue nggak pitching, gue nggak kirim penawaran, nggak ada pekerjaan yang gue lakukan di situ. Jadi gue benar-benar datang untuk diundang ke sana. Oh ya udah, dengan senang hati. Tiket gue pulang minta di open aja. Lu pulang, lu bayar tiket berapa? Ya. Kasih uangnya ke gue. Nanti sisanya urusan gue deh. Sisanya urusan gue. Dan lebih gitu iya, ya. Dan gue consider pekerjaan itu sebagai sebuah bonus dan sebuah opportunity, sebagai sebuah kesempatan. Jadi ya udah, gue dibayar sekian untuk itu, ya habis di situ untuk sewa mobil 4WD 4x4 yang karena gue nggak bisa pakai mobil biasa di situ, sewa 4x4 gue harus sewa hotel, gue harus bayar. Ada beberapa local guide yang gue pakai juga karena supirnya bahkan belum pernah ke tempat itu gitu. Jadi kayak ada local guide lagi, ya gitu. Oke, nice banget. Nah, ya, gue mau nanya nih, sekarang kita ada Karin nih ya. Karin tahu nggak? Karin tahu sih. Tahu lah. Nih, kayak langsung lirik-lirik kan bahaya nih. Ini agak sensitif nih, kalau nggak mau dijawab nggak apa-apa nih. Perlu gue tutupin atau gimana nih? Ya perlu kok. Oh, tahu. Tapi oke. Dan lu oke aja ya selama lu happy? Atau gimana? Ada batasan-batasan? Ya balik lagi dari waktu pacaran sampai kita married, kita udah punya konsep yang kita mau laluin nanti ke depan seperti apa. Dan kita emang nggak mau
kita sekarang kan nggak punya tanggungan ya. Jadi ya udah kita dia punya mimpi, gue bilang go ahead, jalan aja, lu kejar mimpi lu. Kalau perlu kita hidupnya rada-rada sulit dikit ya nggak apa-apa, yang penting masih bisa hidup gitu. Tapi lu harus kejar mimpi lu tetap gitu. Oh, jadi Gua lu bener memang support untuk mimpi-mimpi dia. Support mimpi lu ya, mimpinya si ini ya, Tirta ya. Nah sedangkan, sorry, gue sampai kelewat nih ya. Gue pengen tahu dong, kan gue terus terang kan Tirta gue nggak kenal, maksudnya belum kenal baik waktu itu kan ya. Gue cuma asal kenal nyapa doang sekali gitu kan ya. Kontak-kontaknya melalui media sosial. Gue nggak kenal seorang Karin nih. Kalian ketemunya gimana? Gue flashback dikit ya, sorry. Oke, ketemunya waktu itu kita sama-sama ngambil S2 pasca sarjana di IKJ. Oh. Di Tirta kan dia S1 ekonomi manajemen. Nah dia pengen fokus di karya seni, dia coba lewat jalur pendidikan dia ke S2. Nah gue kebetulan gue memang backgroundnya film di IKJ juga, jadi gue lanjut S2 di IKJ. Nah kita ketemu di situ, ya terus cocok aja gitu di situ. Oh, gitu. Ketemunya di kampus. Dan kalian sudah pacaran berapa lama tuh? Kita pacaran 2019 ya. 2019. Oh iya. Oke. Pertengahan 2019. Meritnya baru 2023. Oh berarti 4 tahun kalian tuh udah, berarti 4 tahun itu udah saling kayak buka visi misi masing-masing tuh ya. Kalau gua kayak gini, lu kayak gini, mau terima gua atau enggak, kebetulan dua-duanya cocok nih mau terima dan saling support. Oh tapi lu nekat juga ya, lumayan ya itu ya. Maksudnya kayak uang bisa dihabisin buat idealisme lu itu. Iya. Sekeras itu tuh lu tuh. Iya, karena kebetulan waktu itu gue consider itu sebagai bonus. Karena itu tadi yang kerjaan datang mendadak, itu pun tidak di plan. Even kliennya pun nggak nge-plan kan. Jadi kayak ini masih bisa dibilang bijak lah spendingnya di situ, ya kan. Karena kalau yang lain ya seperti biasa semua dibudgetin kan, kayak kalau mau pergi ke sini, gue bilangnya trip ya. Kalau mau ada trip ke sini ya gue harus nabung dari penghasilan gue jual dari either itu dari lumas atau dari orang lain yang beli. Sisanya mungkin gue tambahin dikit-dikit kalau gue ada uang lebih, gue tambahin sampai ada oke, kita bisa trip nih, baru trip gitu. Tapi kalau misalnya kayak kemarin itu kan kayak kesempatan itu bener-bener datang di saat yang tepat, kayak ada kerjaannya di Sumba. Ya udah, gue akan rugi justru kalau gue nggak pergi. Iya. Gue ngerasa gue lebih rugi kalau gue nggak pergi. Karena biayanya totally dari lu, iya. Ya kan. Sedangkan ini ada orang support gitu kan. Betul. Lu ajukan proposal ke Karin, gue ada support nih gitu, bolehin dong gitu ya. Biasanya kalau gue sama bini gue gitu juga sih. Tapi kadang-kadang uangnya gue makan dari tabungan, dimarahin ya sama dia. Iya. Iya, jadi ya gitu, kebetulan untuk spending juga kita agak disiplin juga sih. Oh, tetap ya. Nggak bakal kayak ketagihan tuh kayak, aduh ini gue harus nih. Enggak. Kayak 2023 gue nggak ada trip gede, bahkan cuma ada 1 kali trip ke Bandung, itu pun kayak cuma jalan-jalan. Karena memang waktu itu budgetnya nggak ada. Oke. Nah lu ngomongin budget nih, emang gue pengen tahu nih berapa sih untuk trip itu budgetnya? Satu tadi gue bilang lu dong, belakang kan, gue mau dong ikut dong gitu, tapi gue harus tahu nih budgetnya berapa, gak usah sembarangan kan. Betul, kayak Sumba kemarin, untuk extendnya aja, itu termasuk mobil, makan dan lain-lain, dan guide, untuk 4 hari kemarin 8,5 juta. 8,5, ya masih oke lah ya, okay. Di luar pesawat tapi itu kan ya. Di luar pesawatnya lumayan mahal, ke Sumba sekarang kemarin dapat tiket 7,5 ya kalau nggak salah. Iya. 7,5 PP. Karin ikut? Enggak. Oh oke. Sendirian lo ya? Iya sendirian. Feeling lebih happy dong, lebih rilis? Enggak juga sih. Hati-hati jawabannya nih. Enggak juga sih. Karena balik lagi bebannya ada di foto yang mau gue bikin sih. Kayak gue mau bikin kayak gini. Tetap ada pressure-nya di situ sih. Oke. Menarik sih ya. Kayak tapi Karin gue pengen tahu deh, kalau lu sendiri mensupport Karin gimana nih? Dalam hal apa? Kayak gue nggak tahu nih, manusia hobi juga atau enggak nih? Maksudnya manusia sih, idealis atau enggak dia? Untungnya sih nggak terlalu hobi ya. Dia seperti antitesanya gue kan kayak punya goal, bukan berarti dia nggak punya goal. Maksudnya kayak gue ngotot gitu. Kalau gue ada ini yang gue mau, gue kayak harus dapat gitu. Atau kayak misalnya gue akan menghadapi sesuatu yang besar, anxiety gue tuh sangat besar gitu. Gue akan pikirin plan A, B, C, D sampai Z mungkin. Kalau semuanya tuh gue pikirin, hal terburuk tuh semua gue pikirin. Nah dia nih enggak nih. Gue tipe jalan aja langsung. Oh slow? Iya dia slow. Santai aja kayak sih santai gitu aja. Ya.
Jadi gue sangat-sangat beruntung dan berterima kasih punya istri Karin tuh karena dia sangat mengurangi beban gue. Kan kadang ada kan yang kayak kita berbagi beban gitu. Kayak kalau Karin ini buat gue sih sangat-sangat justru mengurangi beban gue sih. Jadi dia kayak full support gue. Jadi kayak ya gue juga bisa kayak Karin bebas mau ngapain. Tapi dia bener-bener orangnya let go banget. Kayak ya udah. Nggak ada yang bikin dia pusing. Contoh nih misalkan dia hunting air terjun. Nah dia hunting, gue berenang sendirian. Dia bisa berenang sendirian. Oh dia bisa menikmati waktunya sendiri. Iya. Jadi kalau ketika suaminya lagi ngapain, ya udah gue sibuk sendiri aja. Ngapain gue harus recokin dia gitu ya? Iya. Dan berarti emang menikmati itu kan dia kan ke air terjun yang gak ada orang kan. Ya udah gue berenang aja sendiri. Buka baju, telanjang, berenang. Waktu itu pandemi kita sempat satu kali lagi pandeminya. Kita trip ke Bali. Itu yang industri Bali itu lagi turun banget, sampai air terjunnya nggak ada yang jaga. Kan biasa dulu ada tiket kan. Iya. Ini nggak ada yang jaga. Oh jadi kayak private banget. Iya. Bener-bener nggak ada orang dan nggak ada yang datang. Dia sampai telanjang berenang. Dan dia bener-bener ngeliat gue kan. Kadang kan kalau kita hunting gitu kan sama temen gitu kan kayak lu ngapain sih? Apalagi sih yang lu cari? Udah malam nih. Dia mah enggak kayak. Wih, ada kolam nih, berenang buka baju dia berenang. Oh, itu situasi waktu itu malam? Udah sore banget. Sore. Udah. Kita pulang sih gelap sih waktu itu sih ke sorean. Nah, lu sendiri kenapa bisa kayak, kan lu easy going banget nih ya. Lu ada gak sih kayak rasa males kayak dia lagi mau hunting, yaudah lu hunting sendiri deh gitu. Gak usah sama gue deh gitu, gue lagi males nih. Atau lu selalu diajak sama dia, yaudah deh yuk gitu. Ya biasanya kan dalam trip itu yang asal gue dikasih makanan enak juga gue jalan aja sih. Oh gitu ya. Dan pokoknya intinya makanan enak nih. Dan memang harinya gue bagi juga. Jadi kayak misalnya dalam 1 minggu trip, kayak mungkin ada 3 hari kita jalan-jalan aja, nggak usah dipusingin sama itu. Terus kayak ada 4 harinya gue full jalan-jalan fokus. Fokus buat misi lu. Iya. Atau kadang-kadang juga nggak rapi gitu juga, kadang juga sering sih nggak rapi. Jadi kayak misalnya ini datang kita santai dulu perjalanan sampai bener-bener fokus, habis itu sorenya atau malamnya santai lagi. Itu juga bisa juga. Ya menyesuaikan lah, karena Karinnya pun udah sangat suportif. Gue juga nggak mau bikin dia kayak terbebani atau bete atau ya harus adil lah, maksudnya harus seimbang. Pantesan tadi lu ngomong dia sangat mengurangi beban gua ya kan ya. Permintaannya nggak banyak cuy. Nggak banyak. Cuma makanan enak. Itu pantesan lu kayak wah hidup gua enak banget ya gitu ya. Iya. Oh simple ya, Karin simple banget ya. Nah terus gue mau tahu dong, kan Karin itu kan ambil S2 dan gue dengar tadi kan di belakang kita ngomong Karin seorang dosen ya kan. Nah itu maksudnya gimana ya? Dari pokoknya kalau kan lu sebagai kepala keluarga nih, atau sekarang mau ngasih uangnya ya udah kita masing-masing cari ya. Cari masing-masing atau lu ada support dia atau gimana gitu? Karena kita nggak ada anak, jadi kita nggak punya anak, jadinya keuangannya itu mostly untuk operasional sehari-hari itu dari Karin sebagai dosen. Gue dari foto, kan kalau foto kan project itu kan nggak tentu ya. Iya. Kayak dalam sebulan ada berapa kali aja, atau sekalinya dapat uangnya gede banget. Mostly tabungan dan investasi itu dari gue. Oh, jadi, udah tahu slot-slot masing-masing. Ya, jadi ya kan? income gue tuh mostly untuk tabungan, investasi. Dan trip. Oh tetep ya trip ya. Sama kalau jalan-jalan, jadi misalnya nih kita entertainment lah, kayak kita misalnya butuh hiburan mau pergi nonton atau apa, itu juga dari gue. Tapi itu memang budget gue yang dari sebelum nikah juga budgetnya udah ada. Dari sebelum nikah budget untuk happy, untuk santai, untuk leisure itu juga udah ada. Tapi kan begitu berumah tangga kan ya ada belanja bulanan. Belanja bulanannya dikali 2. Nah itu untungnya sekali Karin bekerja, jadi kayak untuk soal itu expense rumah tangga itu Karin. Oke. Nah, gua sebagai seorang dosen, nah yang gua kan yang pengen gue tahu ya, kita tuh lu kerja di bagian art dan lu sebagai dosen pengajar, yang which is di Indonesia menurut gua tuh tanda kutip ya masih kayak apresiasi lebihnya tuh kurang ya kan ya. Kayak seni pun kita jualannya susah. Orang cuma ngomong ya cuma gini doang gitu kan. Dia nggak tahu proses kita buat dapetin ini seperti apa, dia nggak pernah tahu ceritanya. Terus kayak pengajar itu ya banyak yang ngomong kan ya bisa dibilang sangat ditekan gitu loh dengan dengan yang effort sudah kita kerjakan nggak berimbang gitu. Kecuali kalau passionate, kalian kalau gue lihat kan passionate nih ya. Tapi pengen tahu dong gimana ya
gimana sih cara kalian tuh supaya ada nggak sih bukan gimana caranya ya, ada nggak sih keluh kesah kalian tuh kayak aduh ini nggak bisa gini terus nih, makanya contoh lu nambah bisnis kan, bisnis lainnya kan, itu emang bener kenyataan seperti itu atau gimana? Betul. Even ya nggak tahu juga ya, mungkin karena makin dewasa mungkin literasi keuangan juga makin terbangun. Jadi ya sebenarnya sih baru sadar akhir-akhir ini, oh ternyata income untuk mensecure masa depan, karena kan kita ada di profesi yang memang nggak terlalu secure nih ya untuk masa depannya, untuk continuity-nya, untuk kelanjutannya. Jadi kayaknya perlu cari usaha lain yang lebih aman lah, yang lebih safe. Yang terbentuk sistem lah ya. Itu ini kan ya, dan itu pun baru sadar sih akhir-akhir ini aja sih, sejak mulai belajar tentang keuangan ya. Ya itu apalagi karena apalagi sudah berkeluarga kan, yang udah punya tanggung jawab lebih gitu kan. Betul. Pasti ada kekhawatiran juga ke depannya gimana. Betul. Kan. Soalnya selama ini kalau kita lakukan itu adalah self employee kita bisa bilang ya kan ya. Sedangkan kalau kita butuhkan bentuk pasti sistem ya kan. Nah makanya Tir, lu gak tertarik buat kayak sistem gitu ya? Tadi kayak kita bahas di belakang kayak buat aja lu sendiri gitu kan. Iya, balik lagi sih ke marketnya yang sulit ya. Jual ke barangnya, luar negeri lah. Mereka juga supply-nya juga udah sangat banyak. Banyak. Mereka pun masalah yang gua alamin di sini tuh di luar negeri juga sama, terjadi hal yang sama. Mungkin secara nominal marketnya di sana besar, tapi ya sama aja. Nah itu berarti sebenarnya menjadi masalah tuh ya. Nah kalian cara menghandle gimana tuh? Kan itu masalah dong kalau misalkan kayak wah ini kita self employee nih, terus habis itu art juga di sini nggak dihargain, dan bukan nggak dihargain, kurang dihargain gitu kan, kurang diprioritiin lah gitu, bisa nantilah gitu kalau art kan ya. Nah terus tambah lagi dengan jumlah pengkaryanya makin banyak nih, walaupun karakter lu sangat jelas tuh, kelihatan banget beda gitu kan ya. Nah tapi yang banyak juga pengkarya itu, cara kalian handlingnya gimana nih? Kalau dari lu sebagai sang pengkarya, lu sebagai pendamping dari sang pengkarya gimana? Gimana tuh, Karin? Frugal living. Frugal living. Nah itu lagi rame tuh ya frugal living ya. Tapi frugal living kalian jalanin nggak? Jalanin tapi nggak se-ekstrim finance influencer yang di luar sana sih, nggak segitu. Tapi yang jelas untuk spending kita cukup disiplin. Kita nggak cari gara-gara dengan misalkan lu beli apa gitu ya. Kredit mobil baru gitu, enggak sih. Lu butuh perawatan mobil baru gitu kan ya. Iya, jadi kayak pos-pos pengeluaran yang kita rasa nggak perlu itu nggak kita lakukan sih. Jadi misalnya kayak misalnya kendaraan gitu, mobil, ya gue masih pakai mobil gue yang baik-baik saja yang sudah 11 tahun ini, ya sudah. Dan buat gue itu bukan masalah, karena itu tadi mungkin ya passion gue menyelamatkan gue gitu. Gue nggak peduli mobil gue jelek gitu, atau gue nggak peduli gue tinggal di mana, atau gue nggak peduli gue nggak ke restoran fancy mana. Yang penting itu ada satu buah harapan passion gue yang nanti bulan depan gue trip ke sana. Udah, gue bisa ngelepas itu semua, nggak ada beban itu semua, nggak ada. Jadi selama gue bisa motret ke sana seperti yang gue inginkan dan gue rencanakan, buat gue itu semua nggak masalah. Dan lu 100% dukung dia dong. Oke. Tapi untuk pemenuhan diri lu sendiri gimana? Apakah lu dengan mengikut, mesti gini contoh, misalkan kayak dia, gue harus pergi ke sini nih gitu kan ya. Nah lu asal ada makanan enak aja. Balik lagi sih itu semua sudah direncanakan sih sebenarnya. Jadi nggak ugal-ugalan juga. Kayak walaupun sebuah trip ke satu tempat itu terlihat mahal, itu sudah direncanakan sih. Jadi udah lu hitung semua tuh ya, rinci pokoknya. Jadi benar. Itu bukan spending yang tidak bijak. Ya. Walaupun kelihatannya mahal dan nggak penting banget, ngapain sih lu ke sana? Tapi ya balik lagi, mungkin itu kompensasinya adalah ya gue gak ganti mobil mungkin, atau kompensasinya adalah ya gue masih tinggal di apartemen gak punya rumah mungkin, ya itu kompensasi aja sih. Tapi ya karena memang gue punya mimpinya tuh kesana gitu, jadi gue oke dengan gak punya yang lain yang orang-orang punya. Gue oke dengan itu sih. Oke. Yang penting lu tahu goal lu, tujuan lu, visi lu, yang seperti tadi Agung bilang ya, lu tahu banget visi lu seperti apa nih gitu. Ditanya yakin berhasil apa enggak, gue bahkan nggak tahu juga. Tapi paling nggak hari ini itu yang nge-fuel gue untuk kayak bangun tiap hari nggak ngeluh, jalanin dengan semangat ya mimpinya itu. Walaupun hari kayak misalnya hari ini gitu, gue ada meeting yang berat banget gitu. Gue hari ini ada meeting pitching yang harus bahasa Inggris semua gitu. Kan kayak udah pitching bahasa Inggris pusing, tapi kayak nggak apa-apa.
hari ini sucks, yang penting bulan depan gue trip. Kayak gitu. Jadi itu hiburan lu tuh. iya. Jadi goal lu tuh, yang penting gue ini. Lu tahu tujuan lu ya, garis Iya. besar lu ini tujuan lu nih. Dan beruntungnya Karin itu adalah seorang pengikut yang support lu terus nih. Ayo terus gitu ya. Gue juga seneng juga sih ke tempat-tempat trip dia gitu. Oh. Karena gue memang menikmati juga ke Iya. alam. Oh, Ya, dia juga- berarti iya. emang orang alam juga, bukan cuman kayak asik di kota aja ya. Iya, tapi ya dia main-main, lari-lari, berenang-berenang, gue foto. Ya, dia sibuk. Main-main dia itu, main-main dia dengan kameranya, sibuk gini itu segala macam gitu kan, dengan kestresannya yang dia sukain, akhirnya GERD-nya naik ya kan. Tapi mesti diingetin deh, ini orang kayak benar-benar ini banget ya, terperinci banget ya. Setelah gua kenal Tirta, ternyata dia pun terperinci habis gitu loh. Ya, Iya, itu sih yang buat itu kayak Tir. Dari kecil emang kayak gitu. dari kecil. Wah luar biasa. Iya, Oke. tapi makin kesini karena mungkin gue juga udah mulai kenal dia, jadi kayak udah mulai bisa let go sih, untungnya. Jadi Ya, kayak ya, ya. Dia ngelihat manusia tipe gini, nah oh ternyata survive aja nih tanpa plan Z. Nah itu emang bener tuh, kayak contoh gue sama istri gue ya. Gue mirip lu Tir sebenarnya. Gue tuh kayak yang orang struktur banget, nggak boleh telat gitu kan ya, diktator lah gue gitu. Itu akhirnya tuh kayak asam lambung gue makan bakmi nggak bisa, makan kopi nggak bisa gitu kan ya. Tapi setelah gue lihat istri gue nih, kok nih orang nyantai banget ya. Terus kayak ya udahlah, gue akhirnya kebawa arus dia juga dong, nyantai semua segala macam. Dia suka makan juga. Jadi gue ikutin dia dong. Coba makan bakmi deh. Nggak apa-apa loh perut gue. Makan lagi. Iya. Jadi sekarang bandel gue, lebih bandel dibanding dia. Gue makan bakmi, minum kopi, semua gue makan. Ya tapi which is good ya, itu saling melengkapin ya. Ya untungnya ya lu dapet istri seorang Karin yang selalu support. Iya, Ya kan. iya. Dan Karin pun juga ya beruntung lakinya cuma Iya. mainnya itu doang, kamera doang udah kasihkan itu doang. Iya. Ya gue rasa sih itu sih, tapi cuman mungkin ada satu sesi lagi yang gue tertarik nih buat Karin nih, kenapa dia akhirnya bisa memutuskan menjadi dosen nih. Pasti kan gue ngeliat ya kalau dari Tirta itu sisi pelayanannya itu, tadi ada sisi pelayanan dia. Nah Karin pun pasti ada nih sisi sharingnya nih, kenapa akhirnya mau jadi dosen. Nah mungkin nanti kita akan bahas di podcast selanjutnya nih, yang di bridgingnya sama di itunya sama si Agung ya. Yang kurang lebih omongan sama nih, soalnya kalau gue kayak dosen gue kayak nggak nyampe nih otak gue nih kayak ini. Nanti jangan nanti ngomongin lebih sama Agung ya, boleh ya. Ya sementara untuk podcast yang kali ini cukup sekian dulu teman-teman. Ini kayak mungkin bisa kita korek lagi nanti pada saat yang di Karin ya kali ya, pas yang di Agung ya. Oke teman-teman, cukup sekian untuk podcast yang kali ini. Silakan di komen, di like, di subscribe juga ya teman-teman, The Dark Room Talk. Oke, see you, thank you, bye-bye. bye-bye. Yeay. Oke, thank you.